bahwa kita disapa oleh Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai hamba-hamba yang selama ini hilang, wahai hamba yang selama ini merasa bahwa dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya merasa bisa berdikari, bisa mandiri, dengan ide dan gagasannya dia bisa menjadi orang yang hebat, kembali kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bersama dengan perwakilan hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatib meyakini dengan seyakin-yakinnya, dengan penuh pikiran yang husnudan kepada Allah, husnudan kepada makhluk Allah, bahwa yang hadir di Masjid Baitul Ihsan ini, di Masjid BI ini adalah orang-orang pilihan yang dia melaksanakan ibadah bukan formalitas. Dia meyakini dengan seteguh hati bahwa sejauh ini Allah izinkannya untuk bekerja, Allah izinkannya untuk berkarya, Allah izinkannya untuk menghirup udara segar. Sampai sejauh ini Allah berikan kita keturunan yang soleh-solehah. Allah berikan kesempatan yang kesempatan ini tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lainnya. Lihatlah kita, begitu ringan kaki kita melangkahkan kaki menuju Baitullah, rumahnya Allah, disambut oleh Allah, disambut oleh para malaikatnya Allah dengan kebeningan hati, dengan kebersihan hati. Tentu saja dengan menerapkan protokoler khutbah Jumat, dengan menerapkan rukun-rukun mengikuti melaksanakan ibadah Jum'ah. Di antara rukun Jum'ah itu adalah faida sa'idal khatib ala mimbar fala yatakallam ahadukum wa may yatakallam faqad lago. Kita meyakini bahwa ketika khatib mulai berbicara sudah masuk kriteria Jumat, maka 2 rakaat Jumat sama dengan 2 khutbah Jumat mengganti 2 rakaat zuhur. Artinya etika tata cara saat melaksanakan, saat mendengarkan khutbah Jumat setidaknya hampir sama dengan pada saat kita melaksanakan ibadah sholat. Saat sholat kita pasti yakin dengan seyakin-yakinnya, tidak mau buka HP, tidak mau mendengarkan panggilan, tidak mau fokus terhadap bacaan. Bahkan saat sholat pun tidak kita wiridan, karena ada rukun yang ditentukan. Saat berdiri membaca Al-Fatihah, saat ruku membaca doa ruku, saat sujud membaca doa sujud, saat tahiyat membaca doa at-tahiyat atau membaca doa yang memang dianjurkan, disunahkan. Protokoler ibadah dilaksanakan bagi orang yang terbuka hatinya. Maka insya Allah pada kesempatan yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini, saat amal kita pertama kali di hari ini disetorkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu diganti dengan amalan yang baru, maka insya Allah dibuka dengan Sayyidul Ayyam, dibuka dengan hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan, dan amal ibadah pun kita juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 2 hal yang ingin khatib sampaikan. Nasihat untuk khatib sendiri, umumnya untuk hadirin yang mengikuti kegiatan Jum'ah ini. Yang pertama adalah mari kita bersama-sama menyadari innamal hayatud dunya la'ibun walahun, innamal hayatud dunya lahun wala'ibun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah senda gurau, hanyalah sesaat, hanya transit saja. Semua meyakini bahwa kita hidup di dunia tidak akan berlama-lama, tidak akan sampai kita membawa kekayaan kita, tidak akan sampai kita membawa pangkat dan jabatan kita, istri cantik kita ditinggalkan. Bukankah anak-anak soleh yang kita didik juga akan ditinggalkan? Bukankah warisan juga kita justru akan menjadi rebutan? Maka apa yang akan dibawa? Tentu adalah amal kita. Yang harus kita sadari bahwa usia kita bertambah, pada hakikatnya berkurang, menuju ajalnya Allah, menuju panggilan Allah. Maka latihan setiap mendengar panggilan Allah itu adalah panggilan ajal kita, bahwa kita disapa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai hamba-hamba yang selama ini hilang,
Wahai hamba yang selama ini merasa bahwa dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya merasa bisa berdikari, bisa mandiri, dengan ide dan gagasannya dia bisa menjadi orang yang hebat. Kembali kepada Allah. Tanpa kekuasaan Allah tidak akan berarti apa-apa hidup kita. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Kita hanya mengira bahwa harta mampu mengakalkan kita itu hanya perkiraan kita saja, dan ternyata semua orang perkiraannya meleset. Sungguh harta kita tidak bisa menghentikan malaikat Israel saat mencabut nyawa kita. Silakan sehebat apapun kita, pangkat, jabatan kita, kekuasaan kita tidak bisa menghentikan malaikat maut. Yang kita bawa apa? Setorkan amal kita, amal kebaikan kita. Maka kita menyadari waktu kita tinggal sesaat, kita terbatas. Fisik kita sudah melemah, akal kita sudah tidak seideal dulu. Konon katanya kita bijaksana, padahal bukan bijaksana. Kita sudah malas mengatakan bahwa yang hak ini hak, bahwa yang benar ini benar, bahwa kita lebih merelakan apa yang terjadi silahkan terjadi. Katanya Allah sudah menentukan, padahal kita sudah malas. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang hak itu meskipun menyakitkan, meskipun harus menyakiti itu, tapi kita sudah tidak seideal dulu. Lihat, kita sudah banyak mengalah. Carut marut kita saksikan, kemungkaran kita lihat, tapi kita sudah biarkan saja. Dengan notabene-nya ilmu tasawuf menghargai orang lain, padahal bukan. Kita sudah malas. Kita sudah fokus terhadap diri kita sendiri, sudah fokusnya kepada keluarga kita. Tetangga kita juga kadang dilupakan, karena kita fokus dengan karir kita. Kita khawatir terhadap masa depan kita. Karenanya waktu kita terbatas. Lihat, ibadah kita sudah mulai melehoi, sudah mulai meleno, sudah mulai melemah. Dulu kita berjanji ingin tahajud setiap malam. Dulu berjanji kita ingin melaksanakan sholat duha. Pada saat kita diberikan keleluasaan rizki, kita berjanji baca Al-Quran 1 hari 1 juz. Tapi kemana Al-Quran itu? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bukankah Al-Quran itu akan menyelamatkan kita pada hari kiamat? Tapi kemana keyakinan kita kepada hari kiamat itu? Kemana keimanan kita kepada alam mahsyar itu? Kemana keimanan kita terhadap surga dan neraka itu? Apakah itu sudah angin lalu? Apakah itu sudah kabar burung? Mari bersama-sama sadar diri bahwa kita sudah menua. Lihat, energi kita sudah berkurang. Lihat, kekuatan kita itu sudah benar-benar lemah. Kita sudah sakit-sakitan. Harta kita sudah dibuang entah kemana, sudah diabadikan entah untuk wakaf apa. Ide gagasan kita, omongan kita yang setiap hari berubah. Dulu begini, sekarang begitu. Lihatlah kita yang sudah tidak jelas keberadaannya. Mari bersama-sama sadari ini. Mari bersama-sama sadari ini, bahwa waktu kita terbatas. Katakanlah saat ini bahwa kita tidak akan berlama-lama lagi, karena sahabat kita sudah mulai mendahului kita, orang tua kita sudah mendahului kita, tetangga kita juga sudah terlebih dahulu. Setiap hari kita mendengar kabar bahwa ini dialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakinlah sidang Jum'ah yang akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah bagi jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang suka beribadah, patokan ibadah adalah sholatnya ditegakkan. Kalau dia sholat saja sudah tidak jadi prioritas utama, maka ibadah yang lain tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin yang pertama, mari kita sadar diri bahwa waktu kita sudah terbatas. Tos samporet, sebentar lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apakah kita tidak takut bahwa sepeninggal kita meninggalkan anak cucu kita yang lemah keimanannya, yang dia khawatir akan kehidupannya, yang dia merasa bahwa ketika ditinggal ayah dia tidak berguna, ketika ditinggal ibunya dia tidak bisa mandiri. Apakah kita khawatir? Khawatir akan meninggalkan dzurriyyatan dhi'afa, keturunan yang benar-benar lemah. Maka
falyattaqullaha, ajarkan agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqulu qaulan sadida, dan katakan kepada anak kita, kepada keturunan kita, nah, sebaiknya melakukan ini, tapi ayah sudah tidak sanggup, ayah sudah terjerumus, ayah sudah terlalu jauh, hubbud dunya, terlalu mencintai karir ayah. Ayah lupa adibu auladakum bil Quran. Ayah lupa mengajarkan kamu Al-Quran. Ayah lupa mengajarkan kamu sholat yang benar. Ayah lupa pesantrenkan kamu, karena ayah curiga terhadap pesantren-pesantren sekarang, kayaknya berbuat tidak baik. Jadi ayah suudon. Jadi ayah lebih khawatir kamu tidak punya pekerjaan yang baik daripada kamu tidak melaksanakan sholat. Maafkan ayah, karena ayah tidak berani bersikap tegas. Ayah tidak seideal dulu. Sekarang tolonglah nak, jadi pribadi yang kuat, jadi penerus kebaikan ayah, penerus kesolehan ayah. Tunaikan amanah-amanah ayah yang dulu belum tersampaikan. Maka itulah yang diwasiatkan kepada anak kita, kepada keturunan kita. Maka insya Allah mereka akan menjadi waladun salihun yad'u lahu, menjadi anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kekhawatiran kita ini bukan dijawab dengan amin, bukan dijawab dengan iya, bukan dijawab dengan sumuhun, tapi dengan tindakan yang nyata. Mari bersama-sama buka kembali Al-Quran. Mari bersama-sama laksanakan sholat berjamaah dengan anak kita. Mari bersama-sama ziarah kubur bersama-sama dengan anak kita. Ikuti majelis bersama-sama dengan anak kita. Katakan bahwa yang baik ini ayah contohkan, yang soleh ini ayah contohkan, bahwa sedekah yang dermawan ini ayah contohkan, bahwa infak yang terbaik ini ayah contohkan. Ayah adalah contoh yang baik bagimu. Itu harus terdengar oleh anak kita, sehingga anak kita akan mengatakan bahwa public figure yang di follow oleh saya adalah kebanggaan saya sendiri, adalah ayah saya sendiri. Maka insya Allah kita akan meninggalkan keturunan yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang menjadi anak yang soleh soleha. Insya Allah kedua hal ini akan menjadi pondasi yang kuat dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu signifikan. Insya Allah kita akan menjadi barisan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keimanan, dengan kelembutan hati, dengan keterbukaan pikiran, dengan keinginan kita menjadi hamba Allah yang baik, yang paham agama dan melaksanakan agama. Buktinya kita hadir di tempat ini, di majelis ini, di masjid ini, Allah bukakan pintu hidayah. Maka memohon kepada Allah taufik menyertai kita, istiqomah bersama kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.